Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Apa kabar ya teman-teman? Semoga kita semua senantiasa dalam badan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Berjumpa kembali dalam channel saya yaitu Haris Al-Fatih. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba berbagi tips dan juga adab-adab yang sering sekali dilupakan atau ditinggalkan oleh kita, terutama yang akan kita bahas pada video kali ini adalah adab-adab menggunakan sarung. Nah, di video kali ini saya akan coba memberikan 5 tips atau 5 adab ketika kita menggunakan sarung. Oke teman-teman, simak terus videonya. Baik teman-teman, untuk tips dan juga adab yang pertama ketika kita ingin menggunakan sarung adalah teman-teman pastikan bahwa sarung yang akan kita gunakan dalam keadaan bersih dan juga suci. Sekali lagi ya, sarung yang akan teman-teman gunakan harus dalam keadaan bersih dan juga suci. Karena tidak mungkin dong ketika kita misalkan sholat atau misalkan hadir ke majelis ilmu, majelis zikir, namun sarung yang kita gunakan dalam keadaan tidak bersih ataupun berbau, apalagi tidak suci. Nah, untuk tidak bersih atau kotor atau berbau mungkin hanya akan mengganggu kita atau mengganggu teman, dan juga bisa mengganggu teman-teman yang di sebelah kita karena misal terganggu dari kotor atau baunya sarung kita. Nah, untuk sarung yang tidak suci itu mutlak teman-teman, sarung kita harus benar-benar suci, terhindar dari najis ringan, najis sedang, dan juga najis besar. Nah, untuk teman-teman yang mungkin ingin tahu atau kepo gitu ya, bagaimana sih cara membersihkan sarung atau pakaian dari najis-najis, nanti akan saya sertakan link tutorialnya di akhir video ini teman-teman. Nah, itu tips yang pertama teman. Ya, itu tips yang pertama ya teman-teman. Itu pastikan sarung yang teman-teman gunakan dalam keadaan bersih dan juga suci. Nah, untuk tips yang kedua, ini sangat penting ya teman-teman. Ini sering kita abaikan atau sering kita lupakan, yaitu ketika teman-teman ingin menggunakan sarung, ya teman-teman kan mau menggunakan sarung nih, mau sholat nih. Nah, pastikan teman-teman sarung di teman-teman itu tidak ada yang bolong teman-teman. Apalagi untuk teman-teman yang tidak menggunakan celana di dalamnya itu. Nah, makanya tips yang kedua ini saya mengajak kepada teman-teman untuk bisa menggunakan celana di dalam sarung. Yang pertama, ada 3 nih teman-teman. Yang pertama, manfaatnya adalah menghindari kita, misalkan ada sarung kita yang bolong, misalkan pas di aurat kita, maka itu ada khawatir sholat kita menjadi tidak sah. Yang kedua, ada kekhawatiran ketika misalkan kita sujud ataupun ya misalnya kita sujud gitu ya. Biasanya kalau yang sujud yang tidak menggunakan celana itu bisa terlihat betis, bahkan sampai terlihat ke dengkul teman-teman. Apalagi yang sujudnya misalkan si kakinya tidak dirapatkan. Nah, terus yang ketiga, kekhawatiran ini mah ya, kekhawatiran si sarung itu melorot teman-teman. Nah, jadi jangan sampai. Nah, jadi 3 potensi itu bisa kita redam atau bisa kita hilangkan, bisa kita minimalisir, yaitu dengan menggunakan celana yang menutupi sampai aurat atau di bawah dengkul teman-teman. Nah, lalu bukan hanya celana saja, misalkan teman-teman menggunakan koko seperti ini gitu ya. Nah, koko ini kan kancingnya sampai bawah nih teman-teman. Nah, ketika kita sholat ada potensi si kancing ini terlepas atau si kancing ini terbuka gitu ya. Sehingga ketika kita misalkan tidak menggunakan kaos dalam seperti ini, maka ada potensi aurat kita terlihat teman-teman. Nah, untuk itu pastikan teman-teman ketika misalkan menggunakan koko atau apapun namanya yang punya potensi bahwa ini bisa terbuka, teman-teman pastikan menggunakan baju di dalamnya teman-teman, untuk menghindari aurat kita terbuka. Kecuali teman-teman yang menggunakan gamis ya, blas langsung yang hanya ada di atas saja kancingnya, itu jauh lebih aman. Oke teman-teman,
Itu tips yang kedua, yaitu gunakanlah celana yang bisa menutup aurat. Dan juga untuk teman-teman yang mau menggunakan baju koko, silakan gunakan kaos dalam. Untuk tips yang ketiga atau adab yang ketiga, yaitu pastikan teman-teman mengucapkan basmalah ketika menggunakan sarung. Kenapa? Menggunakan sarung ini analoginya atau persamaannya sama seperti kita menggunakan baju ataupun pakaian, sehingga disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ketika suatu hal yang baik harus dimulai dengan basmalah. Jadi jangan lupa. Yang ketiga yaitu tips, pastikan teman-teman sebelum menggunakan sarung membaca basmalah. Yang keempat teman-teman, nah karena analogi kita ini adalah sebuah pakaian yang akan kita gunakan untuk sholat, maka tips yang keempat adalah teman-teman ketika misalkan menggunakan sarung, pastikan gunakan dengan kaki kanan terlebih dahulu jika teman-teman memulai menggunakan sarung dari bawah. Kaki kanan terlebih dahulu, lalu diteruskan dengan kaki yang sebelah kiri. Atau teman-teman misalkan yang tidak yakin bahwa lantai ini bersih atau lantai ini suci, nah teman-teman bisa menggunakan sarung dari atas teman-teman. Itu sama, pastikan tangan kanan terlebih dahulu yang kita masukkan, lalu tangan kiri, lalu selanjutnya adalah kepala. Nah, untuk tutorial menggunakan sarung sudah ada tutorialnya, nanti akan saya coba sambung linknya di akhir video ya. Itu yang keempat teman-teman. Untuk tips yang keempat yaitu pastikan menggunakan sarung baik dengan tangan kanan terlebih dahulu ataupun dengan kaki kanan terlebih dahulu, sesuai dengan anjuran sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika kita misalkan sudah selesai atau ingin melepaskan sarung, maka adab selanjutnya yaitu adab yang terakhir, maka keluarkan kaki kita yang kiri terlebih dahulu, baru yang kanan. Begitu pula misalkan kita dari atas, misalkan kita mengeluarkan dari atas, sama kita selesaikan atau kita keluarkan yang kiri terlebih dahulu, baru yang kanan. Setelah itu dilipat rapi dan bisa disimpan di lemari teman-teman masing-masing. Oke, itu teman-teman tips dan juga adab, 5 tips dan juga 5 adab yang sering kita lupakan atau sering kita abaikan ketika kita menggunakan sarung. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk saya pribadi dan umumnya untuk teman-teman semua yang menonton video ini. Semoga video ini benar-benar bermanfaat. Dan sekian dari saya Haris Al-Fatih. Jangan lupa klik like, subscribe dan juga komennya, serta sebarkan video ini sehingga video ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Saya Haris Al-Fatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.